Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Mamonto, Fakultas Syariah, Prodi Ahwalul Saksiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dan dampak penyebab korupsi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian korupsi. Pengertian korupsi bisa kamu temui dalam berbagai macam perspektif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian korupsi bisa terjadi dari segi kehidupan manapun, tidak hanya pada pemerintahan. Akibatnya korupsi juga berkembang dengan begitu banyak definisi. Secara internasional, belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewenangan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat menyurutkan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Ada beberapa faktor penyebab korupsi yang menjadi pemicu perilaku kotor ini. Faktor penyebab korupsi harus dipahami semua orang untuk menghindari kerugian yang dihasilkannya. Faktor penyebab korupsi bisa datang pada siapa saja dengan latar belakang apa saja. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seseorang. Hal ini biasanya distandari dengan adanya sifat manusia yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama itu ada aspek perilaku individu. Sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau bisa juga disebut dengan rasa kurang bersyukur. Orang yang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta serta kekayaannya dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi. Moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Salah satu penyebab korupsi ini merupakan tonggak bagi ketahanan diri seseorang dalam kehidupannya. Bila seseorang memang sudah tidak memiliki moral yang kuat atau kurang konsisten, bisa menyebabkan mudahnya pengaruh dari luar masuk ke dalam dirinya. Gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup tentunya menjadi salah satu penyebab korupsi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab korupsi. Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Berdasarkan aspek sosial,
Berdasarkan aspek sosial bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga. Walaupun sifat pribadi seseorang tidak ingin melakukannya, lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukannya memberikan hukuman. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar, diantaranya bisa kamu lihat dari beberapa aspek. Yaitu yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling merugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Korupsi tentunya akan bisa dicegah dan diberantas bila ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran dalam menanggapi korupsi ini bagi masyarakat. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya di sini lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtif. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi bisa menjadi penyebab korupsi dilakukan seseorang. Aspek politis. Pada aspek politis, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Biasanya dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada orang lainnya. Aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Ya baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu dampak penyebab korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.